Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd wa bis sanadil muttasil ila al muallif al imam al alim al allamah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al Maliki al Hasani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina wa bi ulumi sa'idis salihin fid darain amin ila an qala al-mujahadatu bitarbiyatin nafsi ala tahalli bimadharil qudwah wa dhalika bitatbiqi adab wa sifatil mu'mini fil hayatil amaliyah wa tasdiqil amali al-ilma hatta yuwafiqa as-suluka ma taqtadihi ad-da'wah. Jadi termasuk daripada metode yang benar untuk seorang pendakwah yang ingin mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita mendidik diri kita agar menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, kata Allah. Apakah kalian memerintahkan, mengajak orang lain untuk beramal baik, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Nah, jadi sebelum kita mengajak orang lain, maka kita juga harus baik dulu. Sebelum kita mengajak orang lain, banyak daripada adatul ulama aulia, ulama-ulama terdahulu itu sebelum mereka ngajak, misalkan mereka mau ngajar atau mau ngajak orang lain mengamalkan satu amalan, itu sebelum mereka nyampaikan, mereka amalkan dulu. Mereka amalkan dulu baru mereka sampaikan. Jadi termasuk agar dakwah kita berhasil dan menghasilkan, ya kita juga harus baik dulu. Tapi ini ma'asyarul hadirin bukan alasan untuk menghambat kita. Sekali lagi, kenapa udah dakwah? Kenapa tidak ngajak orang lain ke jalan Allah? Kenapa nggak keluar dari rumah? Oh, akunya aja belum baik. Akunya aja masih banyak kekurangan. Akhirnya tidak keluar dari rumah, uzlah. Padahal kalau dia keluar dari rumah, manfaatnya akan banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini betul termasuk asas, termasuk fondasi seorang pendakwah di jalan Allah. Dirinya harus benar, harus baik, tapi bukan jadi hambatan untuk berdakwah di jalan Allah dengan alasan aku belum baik. Jadi kata ulama, sambil kita berdakwah, sambil kita memperbaiki diri kita. Sambil berdakwah, indal islah tajidus shalah. Indal islah tajidus shalah. Ketika kamu memperbaiki, kamu akan mendapatkan perbaikan itu sendiri. Ketika kita memperbaiki orang lain, ya, dengan otomatis akan diri kita juga ikut diperbaiki. Jadi pas kita dakwah ngajak orang lain, dengan sendirinya kita juga akan merasa ingin berubah, gitu. Nah, jadi jangan jadikan alasan tidak mau berdakwah dengan tadi hambatan, aku belum baik, aku belum sempurna. Kalau mau nunggu sempurna, maka akan dakwah-dakwah. Karena tidak ada yang sempurna kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan satu hadis bahwasanya kata Nabi, ketika ada orang yang lagi mabuk, kemudian dia lihat orang lain pengen mabuk, dia harus dakwah di situ. Jangan kau mabuk. Padahal yang larang ini lagi teler juga. Yang ngelarang ini lagi megang di tangannya. Kemudian ada yang mau ikut nimbrung, itu dia tetap punya tanggungan untuk dakwah. Jangan mabuk. Walaupun dia lagi mabuk. Jadi gitu. Jadi walaupun si pemabuk itu masih tetap punya tanggungan untuk berdakwah, untuk mencegah orang lain melakukan mungkar, walaupun dia lagi di mungkar itu. Nah, begitu. Saking wajibnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mujahadah, kayak Abu yang nyebutkan sini mujahadah. Mujahadah itu kan usaha.
kita usaha semaksimal mungkin sambil membenahi, kita juga membenahi diri kita. Islah itu membenahi orang lain, kita juga membenahi diri kita. Mujahadah, setapa demi setapa, insya Allah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita menghiasi diri kita dengan adab wa sifatil mukmin, dengan adab-adab yang mulia, sifat-sifat yang mulia untuk seorang mukmin, baik di dalam kehidupan sehari-harinya atau di dalam peramalan ilmunya, akhlaknya, begitu. Dan ini juga anjuran untuk kita mengamalkan ilmu. Jadi yang mengajak orang lain ke jalan Allah, seorang pendakwah itu ya harus mengamalkan ilmunya. Dan ketika kita mengamalkan ilmu kita dengan secara otomatis kita udah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya apa? Amalkan yang kita tahu dari ilmu syariah, itu udah secara otomatis dakwah di jalan Allah. Karena dakwah itu kadang tidak butuh makal, kadang hanya butuh hal. Kadang dakwah itu tidak diperlukan omongan, omon-omon. Nah, kadang tidak perlu omon-omon. Yang diperlukan hal, waqi'iyah, apa yang kita lakukan. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di dalam kitabnya atau dalam hikamnya, la tashab man la yanhabuka haluhu qabla maqaluh. Kata beliau, jangan kalian jadikan guru, jangan kalian menemani seseorang, artinya jangan menjadikan dia guru kalau halnya, kesehariannya, gerak-geriknya tidak menimbulkan rasa semangat kalian untuk beribadah sebelum dia ngomong. Jadi tidak usah dia ngomong, tidak usah dia nasihat, kita udah semangat untuk beribadah, itulah yang kalian jadikan guru, kata Imam bin Athaillah. Tapi kalau yang kesehariannya, perilakunya tidak memberikan semangat dalam diri kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak usahlah dulu jadikan dia guru. Jadi kadang para masyayikh, al-murabbi, para guru itu tidak nasihat, tidak ngomong. Mereka cuma diam, tapi dengan diamnya mereka atau dengan gerak-geriknya mereka, kita semangat, termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semangat untuk banyak lagi salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah wali yang dimaksud oleh Nabi. Nabi al-wali man idza rubiya atau idza rubu dzikirallah. Yang kalau dilihat kita ingat sama Allah. Kenapa kita bisa ingat sama Allah ketika melihat mereka? Karena ini, mereka mengamalkan ilmu yang mereka punya. Jadi bimujarradi ru'yatihim, cuman kita melihat mereka, himmah, semangat kita kembali terpancing untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang pendakwah harus mengamalkan ilmunya, harus mempunyai akhlak yang mulia. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khairu man yumathilu sidqal amal. Nabi tentu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling mulia budi pekertinya, paling mulia kesehariannya, itu semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling takut kepada Allah. Beliau sendiri yang mengatakan, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Kata Nabi, demi Allah, aku berharap akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kata Buya, ketika kita mengamalkan ilmu yang kita ketahui, kita amalkan akhlak kita, jadi terkadang sebelum ilmu akhlak dulu, begitu. Kadang orang itu pengen lihat akhlaknya dulu. Kalau akhlaknya sudah tidak ada, maka yang dia sampaikan tidak akan masuk. Akhlaknya sudah tidak ada, tidak hormat sama yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, tidak punya sopan santun, nunggak terus, ngaso paling pintar, ngaso paling ilmu paling banyak. Nah, itu tidak usahlah ngomong. Ditoleh aja tidak. Kenapa? Jadi yang menarik orang itu adalah akhlak yang mulia.
budi pekerti yang mulia. Itu yang menarik orang. Setelah orang tertarik dengan akhlak yang mulia, oh bagus akhlaknya ini. Betapa banyak contoh orang-orang yang hidup di tengah umat-umat musyrikin mengamalkan akhlak Nabi Muhammad. Banyak yang tertarik masuk Islam gara-gara akhlak. Cuman melihat akhlak yang mulia Nabi. Nabi itu jangan kita kira semua sahabat yang masuk Islam itu gara-gara dalil Quran, dalil hadis. Tidak. Kebanyakan dari mereka melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Kadang yang masuk Islam gara-gara lihat akhlak kedermawanan Nabi besar Muhammad. Seperti di peperangan setelah peperangan Hunain, Nabi mengumpulkan rampasan perang ratusan ribu kambing. Bahkan ratusan ribu kambing ini memenuhi lembah-lembah yang ada di Ji'rana. Di Ji'rana, di Hunain situ, dekat Taif, di luar kota Mekah. Ada sahabat waktu itu masih musyrik yang bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan ini ayahnya Umayyah mati di Badr, dibunuh oleh sahabat Bilal. Sofwan punya ayah Umayyah yang menyiksa Bilal, mantan majikan, mantan tuan dari sahabat Bilal. Matinya di Badr. Jadi bayangkan bencinya Sofwan dengan Islam, bencinya Sofwan dengan Bilal, dengan Nabi. Bapaknya itu mati di tangan mantan budaknya. Ini penghinaan untuk mereka. Oh, orang yang suka bangga-bangga. Ada bapaknya mati dibunuh oleh mantan budak. Ketika Fathu Mekah, Nabi mensucikan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan, biar kita ingat. Sofwan dia udah mau kabur. Sofwan ini tidak kabur udah. Bayangkan, sudah kalah, tidak mau nyerah, kabur. Daripada aku hidup sama Muhammad, mendingan aku hijrah keluar dari Jazirah Arab. Akhirnya dikejar sama sepupunya, diajak, dirayu untuk menghadap Nabi. Nabi maafkan semua yang kau lakukan. Akhirnya datang, walhasil singkat cerita, menghadap Nabi, tidak masuk Islam. Dia menghadap Nabi, kata dia, wahai Muhammad, tolong beri aku waktu 2 bulan untuk mikir masuk Islam atau tidak. Ini sudah kalah, udah ada di genggaman Nabi, masih istilahnya ngeyel atau nyengel untuk masuk Islam. Ini sahabat. Kata dia, kasih aku waktu 2 bulan wahai Muhammad. Kata Nabi, bukan 2 bulan, 4 bulan. Ambillah waktu 4 bulan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk masuk agama. Akhirnya setelah Fathu Mekah, Nabi memerangi Hunain, pasukan banyak kan. Dari Madinah Nabi bawa 10.000. Dari Mekah ada 2.000, 12.000. Nabi kekurangan perlengkapan perang. Baju besi, tameng, tombak. Sofwan punya banyak. Kata Nabi, aku pinjam wahai Sofwan. Muhammad minjam apa gosok? Gosok itu maki makso. Mentang-mentang aku kalah, indah kata Nabi, aku pinjam. Nanti aku balikkan, kalau ada yang rusak aku ganti, kata Nabi. Dipinjamkan nama Sofwan, dipakai sama sahabat. Singkat cerita, Hunain selesai, rampasannya banyak. Rampasan perang terbanyak yang didapati oleh Nabi Muhammad itu di peperangan Hunain. Sampai kambing itu memenuhi lembah-lembah yang ada di Hunain. Nah, Sofwan ini akhirnya keliling sama Nabi setelah peperangan selesai. Dia ikut perang di situ, tapi hatinya masih mu'allafah qulubuhum, bahkan belum masuk ke agama Islam. Belum masuk, masih mikir, kan minta 2 bulan. Ini baru seminggu, 2 minggu. Nabi kasih waktu 4 bulan. Akhirnya lagi keliling sama Nabi, melihat rampasan perang tadi. Oh, hijau kan, siapa yang udah hijau? Kambing sebanyak itu. Kambing memenuhi lembah. Kambing memenuhi lembah. Kata Nabi, ayo jibuka hadza ya Sofwan. Ini kau senang apa nengok kambing ini? Ya, siapa yang tidak senang wahai Muhammad melihat kambing sebanyak ini? Kalau huwalah, itu buat kau. Kambing sebanyak itu yang memenuhi lembah. Kata Nabi, huwalah, itu buat kau. Itu buat kau, kata Nabi. Langsung di ujung lidah. Di ujung lidah. Langsung seketika Sofwan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini akhlak mulia Nabi Muhammad. Kata Sofwan, ini hati bukan hati manusia biasa. Aku yakin sekarang dia Nabi. Katik wong yang dermawan, cak ini.
Kan tidak ada orang biasa yang dermawannya seperti Nabi besar Muhammad SAW. Sedermawan siapapun tidak mungkin sedermawan Nabi Muhammad. Berarti ini memang bukan manusia biasa. Ini Nabi benar-benar. Langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, fasar min ahsani sahabat. Jadi sahabat yang mulia. Padahal ayahnya mati di Badar dalam keadaan musyrik. Sofwan yang tadinya mau kabur, tidak mau sekota dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan akhlak mulia Nabi besar Muhammad SAW, Sofwan jadi sahabat Nabi. Dan banyak sahabat itu yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan mengandalkan ilmu ketika kita berdakwah di jalan Allah. Tidak boleh kita mengandalkan ilmu, cuman harus berilmu. Oh, jangan mengandalkan ilmu. Sudah, baca terjemahan langsung terjun dakwah tanpa musyawarah, tanpa ada komunikasi dengan gurunya. Tidak boleh. Al-ilmu silah. Ilmu juga adalah tameng. Cuman bukan itu andalan untuk berdakwah. Bukan ilmu. Jadi ilmu kita pakai, akhlak juga kita pakai. Ada waktu kita butuh akhlak yang kita tampakkan, ada waktu-waktu kita butuh ilmu yang kita tampakkan. Nah, jadi dua-duanya kita pakai. Tidak bisa salah satunya, tidak bisa. Akhlak misalkan, ya akhlak pas ditanya masalah ilmu, masih jawab lagi. Nah, itu kan. Kalau nggak bisa, jadi harus dua-duanya. Cuman tidak bisa mengandalkan salah satunya. Cuman ilmu, mental. Makanya Nabi, sahabat banyak. Ada sahabat yang masuk ke agama Islam karena apa? Karena sifat mulia Nabi yang cepat memaafkan. Ada sahabat, lupa fakir namanya, di Fathu Mekah, sama kejadiannya. Dia ini benci luar biasa sama Nabi, sahabat ini. Akhirnya pura-pura nurut sama Nabi. Akhirnya pas Nabi lagi tawaf, dia deketi Nabi Muhammad, di balik bajunya udah siap pisau beracun. Jadi niat dia tadi nak nusuk Nabi. Sudah deket, nak ditusuk Nabi. Nah, Nabi lagi tawaf, juga kan tawaf, orang paling lagi lengah pas tawaf. Apalagi kan ini merasa sahabat udah Mekah udah dipegang sama Nabi, udah dikendalikan sama Nabi. Akhirnya ini musyrik ini belum jadi sahabat dia waktu itu. Mendekati Nabi, pura-pura tawaf, sampingan dengan Nabi, udah siap pengen nusuk Nabi Muhammad SAW, ditoleh sama Nabi. Ditoleh sama Nabi, Nabi senyum. Cuman senyum, Nabi pegang dadanya. Nabi pegang dadanya, habis Nabi lepas tangan Nabi dari dadanya, menangis dan langsung ucapkan dua kalimat syahadat. Kata Nabi, kenapa kau mendekatiku? Nangis dah jawab. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Nabi tahu dia Nabi maafkan, Nabi pegang dadanya. Demi Allah ya Rasulullah, kata dia, sebelum kau pegang dadaku, kau adalah orang yang paling aku benci di dunia ini. Tapi setelah kau menyentuh tanganku, kau angkat berubah langsung. Kau menjadi orang yang paling aku cintai di dunia ini. Langsung masuk ke agama. Dengan akhlak mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukti daripada bab yang Abu Ya sebutkan bahwasanya ketika kita berdakwah, kadang ma'asyiral hadirin, satu dua kemungkaran harus kita relakan demi akhlak tadi, demi kita menjaga nama baik Islam. Kadang orang itu tidak mikirkan nama baik Islam. Dakwah dengan sembrono, dengan kasar, padahal yang jadi jelek bukan dia tapi nama Islam. Yang jelek nama Islam. Oh, ini agama Islam, kasar, maksud tidak jadi masuk agama Islam. Berdosa itu. Jadi ketika kita berdakwah, kita bukan lagi bawa nama baik kita. Yang kita bawa itu berarti nama baik agama. Makanya ulama akidah, ulama mutaakhirin, daripada ulama pembahasan ilmu akidah itu mengatakan termasuk yang makzur. Arti makzur atau termasuk ashabul fatrah, termasuk orang yang diampuni sama Allah ketika di hari kiamat dia tidak masuk neraka padahal dia musyrik bukan muslim, adalah orang yang sampai dakwah Islam kepadanya cuman yang menyampaikannya itu gambarannya salah.
Itu. Kalau ada orang yang mengira Islam itu teroris, gara-gara apa? Gara-gara dia lihat itu irhabi, irhabi. Wong yang galak ngebom dirinya itu. Ngebom di masjid, ngebom. Oh ini Islam, tidak jadi masuk Islam. Berarti dakwah Islam sampai kepadanya dengan gambar musyawwah, bukan hakikatnya. Jelek yang sampai kepadanya sehingga dia tidak mau masuk ke agama Islam. Sebagian ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan mereka termasuk ashabul fatrah, artinya sama seperti mereka tidak tahu dengan Islam, dianggap itu. Berarti ketika mereka tidak tahu sama sekali dengan dakwah Islam, nanti di hari akhir mereka selamat. Karena Allah mengatakan sendiri, berfirman di Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ hatta nab'atha rasulah. Kata Allah, kami nggak mungkin mengazab satu kaum sampai kami kirim kepada kaum tersebut utusan kami. Nah, yang dakwah di jalan Allah itu utusan Allah. Dia itu membawa baik nama agama Islam. Kalau dia menyampaikannya dengan cara yang salah, sehingga orang berpandangan orang lain dengan agama Islam daripada hakikatnya, dia yang dosok, wong tadi selamat. Ini menurut sebagian ulama mutaakhirin fi aqidati ahli sunnah wal jamaah. Jadi yang sampai kepadanya dakwah Islam tapi tidak benar orang yang menyampaikan kepadanya sehingga dia tidak mau masuk ke agama Islam, itu sama seperti orang yang tidak tahu sama sekali dengan ajakan agama Islam. Ashabul fatrah. Walaupun dia hidup misalkan sampai kepadanya tahu dia Islam, cuman yang dia tahu Islam itu ngebom, Islam itu maksa, Islam itu akhirnya dia enggan untuk masuk Islam. Itu kata ulama termasuk ashabul fatrah. Selamat, makzum, dimaafkan oleh Allah. Karena yang salah ini, yang dakwah ini yang salah. Dakwah ini salah yang merusak nama baik Islam. Jadi ketika kita berdakwah, terkadang kita bentrokan dengan apalagi adat. Biasanya adat itu susah. Tarkul adat adawah. Meninggalkan adat itu susah, musuh. Terkadang kita bentrokan dengan satu kemungkaran, dua kemungkaran. Boleh di situ kita tasamu. Tasamu itu maksudnya bukan toleransi kita menghalalkannya, bukan. Kita bukan menghalalkan, paling tidak kita ingkar dalam hati kita, terus kita berdakwah, kita amalkan apa yang benar tanpa kita ribut-ribut di situ sehingga kita ditolak oleh masyarakat. Gitu. Terkadang itu tindakan atau itu keputusan harus kita ambil ketika kita berdakwah di tengah umat yang sudah rusak. Begitu. Ulama mengatakan, ulama ini sepakat, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, ketika kita berdakwah di tengah masyarakat, yang harus kita dahulukan doruriyatud din. Doruriyat ad-din. Apa doruriyat ad-din? Yang wajib-wajib. Salat, puasa, zakat, haji atau umrah. Udah. Tutup aurat, bagaimana wudhu, bagaimana ini yang fondasi agama. Itu yang harus kita garap. Orang dakwah di tengah kelompok umat yang awam, dia bahas masalah tawassul, masalah tahlil, itu orang tidak paham agama. Yang dibahas tawassul, tahlil, yang dibahas masalah maulid, yang diajak ngomong sholat lagi dah. Sholat lagi itu. Maka ini yang dimaksud oleh Abu Yazid Muhammad. Dan itu menunjukkan dalil bahwasanya kita butuh ilmu ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya kita butuhkan. Ilmu kita butuhkan, akhlak juga kita butuhkan. Sembari kita berdakwah, sembari kita menuntut ilmu, sembari kita memperbaiki akhlak kita, indal islah tajidus shalah. Ketika kita memperbaiki akhlak, memperbaiki umat, kita akan secara otomatis insya Allah memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari yang disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitab beliau Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid dakwah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.